adik-adik, shalom, selamat pagi. Adik-adik di rumah apa kabar? Kakak harap adik-adik semua dalam kondisi sehat dan sukacita. Oke, kita akan mulai dengan kita punya ibadah. Tapi sebelumnya, kita harus apa dulu ya? Berdoa. Betul sekali. Untuk karena itu, doa akan dipimpin oleh Kakak Novi. Iya, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi Bapak dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online kami di pagi hari ini. Kiranya ibadah ini berjalan dari awal pertengahan sampai akhirnya terjadi seturut kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, pujian berikutnya kita menyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lagu berikutnya kita menyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya.
glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mengikuti lagu gerakan. Oleh sebab itu kakak ajak adik semua untuk bangkit berdiri. Ya, pujian yang berikutnya adalah lagu Terima Kasih Tuhan untuk Mataku. Terima kasih Tuhan untuk mataku, bisa lirik-lirik kanan kiri klingklong. Buka tutup seperti jendela. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Terima kasih Tuhan untuk hidungku, kecil mungil lucu seperti jambu. Bisa endus-endus. Terima kasih Tuhan untuk hidungku. Terima kasih Tuhan untuk mulutku, bisa jadi kecil kalau dia maju, bisa jadi besar kalau tertawa. Hahaha. Terima kasih Tuhan untuk mulutku. Oke, lagu berikutnya kita menyanyi lagu Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Lagu berikutnya kita menyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk dalam persembahan, tapi sebelum itu kakak ingatkan sekali lagi, persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan, adik-adik bisa bawa ke kakak pengasuh terdekat. Untuk mengiringi kita punya persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum itu mari kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan pada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, tadi kami telah memuji nama-Mu,
dengan puji-pujian dan juga kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya apa yang kami beri ini mau Tuhan terima dan Tuhan Yesus mau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Untuk itu tolong berkati kami agar kami dapat mengerti dan kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk Kak Lia juga yang akan mengajar kami, Tuhan Yesus memberkati Kak Lia selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bersukacita sekali karena di Minggu pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali lewat Sekolah Minggu Online di YouTube channel Multimedia Sekolah Minggu GKI Kanan Permais 4. Puji syukur semua Kakak Lia percaya kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Iya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik duduk yang manis tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Iya, mengawali firman Tuhan di pagi hari ini Kakak Lia mau tanya, siapa yang pernah dengar kata menunggu? Enak tidak menunggu itu? Iya, kalau kita bicara soal menunggu, semua orang siapapun dia pasti pernah namanya menunggu. Contoh, kalau adik-adik di Bandara Sentani sana ada ruang tunggu. Kita ke dokter untuk berobat ada juga namanya ruang tunggu. Kita antri kita juga harus menunggu. Semua hal yang dilakukan dalam hidup dan bagian kita dalam hidup ini sangat banyak digunakan dan lebih banyak untuk menunggu. Bicara menunggu dalam firman Tuhan kita di Minggu pagi hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana kisah orang-orang yang menunggu. Salah satu orang yang menunggu dalam firman Tuhan. Adik boleh buka di Lukas 2. Lukas 2 ayat yang 21 hingga ayatnya yang ke-40. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-40 dengan perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Iya, adik-adik sedemikian jauh firman Tuhan yang
Sudah boleh kita baca bersama-sama di pagi hari ini? Iya, firman Tuhan di pagi hari ini menceritakan tentang pertama kali Bapak Yusuf dan Ibu Maria Yesus ke dalam bait Allah. Dalam peraturan hukum Taurat pada zaman Yesus ketika itu, semua anak sulung, semua anak laki-laki yang pertama dalam satu keluarga itu harus dibawa ke bait Allah saat ia berumur 8 hari. Saat ia berumur 8 hari ia harus dibawa ke bait Allah dan ia harus disunat. Dan ketika orang tuanya membawa anak ke bait Allah, ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah, Yusuf dan Maria juga membawa persembahan berupa burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kenapa mereka 2 burung ekor? Karena kalau adik-adik baca di kitab sebelumnya dijelaskan setiap orang yang tidak mampu dia hanya boleh memberi burung tekukur atau 2 ekor anak. Karena pada zaman itu persembahan yang diberikan bukan berupa uang tetapi dalam bentuk hewan. Mana disebutkan dalam kitab Taurat Musa kalau kita baca dalam Perjanjian Lama sebelum pembacaan ini. Iya, hal itu pula lah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf ketika membawa Yesus ke bait Allah. Dan ketika sampai di bait Allah, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Simeon. Siapa Simeon itu? Simeon adalah orang yang setiap hari bekerja di bait Allah. Bapak Simeon ini dia orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Terhadap Bapak Simeon, Allah pernah berfirman bahwa Simeon tidak akan meninggal, Simeon tidak akan mati sebelum Simeon bertemu dengan Yesus. Dan selama itu Simeon tetap setia melakukan firman Tuhan sehingga kalau adik-adik baca dalam firman Tuhan, Tuhan Allah bilang Simeon itu adalah orang benar. Ketika Maria sama Yusuf sampai di bait Allah, mereka ketemu sama Simeon. Simeon sangat bersuka cita. Kenapa? Karena Simeon tahu bahwa Yesus inilah yang Tuhan Allah janjikan kepada Simeon sebagai orang yang akan melepaskan bangsa Israel, yang akan membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Saat sedang berbicara dengan Simeon, dengan Maria, Yusuf serta Yesus, ada juga di situ seorang janda namanya Hana. Hana ini seorang janda, dia cuma tinggal sama suaminya selama 7 tahun. Lebih dari itu dia tinggal sendiri. Kalau adik membaca firman Tuhan masih ingat cerita sekolah minggu yang sebelumnya, namanya janda pada zaman Israel itu orang yang hidupnya susah. Kenapa susah? Karena janda itu dia hanya hidup dari belas kasihan orang lain. Ketika ada suaminya, berarti ada orang yang mencari nafkah untuk dia hidup sehari-hari. Tapi Ibu Hana ini sudah janda. Dia hanya hidup dari belas kasihan orang lain. Pekerjaannya setiap hari dia ke bait Allah. Dia pergi beribadah, dia berdoa dan berpuasa. Setiap hari hal itu dilakukan Ibu Hana selama sampai dia berumur 84 tahun. Dan Hana juga dalam kesetiaannya akhirnya dia bertemu dengan bayi Yesus sebagaimana Bapak Simeon tadi. Ketika Hana dan Simeon bertemu dengan Yesus, ada yang berubah pada hidup Simeon dan Hana. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang penuh pengharapan, orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Setelah bertemu Maria dan Yesus dan Simeon akhirnya hidup dalam sukacita, walaupun pada akhirnya kita tahu di firman Tuhan bilang akhirnya Simeon bilang bahwa Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Simeon menerima penggenapan janji Allah dan Hana juga bertemu dengan bayi Yesus. Ya adik-adik, apa pesan firman Tuhan yang mau kita pelajari dari kisah tentang Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan serta dia bertemu dengan Simeon dan Hana? Apa yang kita mau pelajari? Hal pertama yang kita mau pelajari adalah kita harus mengikuti aturan. Kenapa harus mengikuti aturan? Dari orang tua Yesus Yusuf yang mentaati aturan hukum Taurat sehingga Yesus berumur 8 hari orang tuanya membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat. Itu aturan hukum Taurat. Tetapi juga orang tua Yesus yaitu Maria dan Yusuf membawa persembahan kepada Tuhan. Sebagai kalau adik-adik baca, semua orang yang ke bait Allah harus mempersembahkan korban bagi Allah. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Saat ini adik-adik kita kenapa sekolah minggu online? Karena kita sedang hidup di zaman pandemi. Saat dimana COVID-19 sedang merajalela.
Banyak aturan pemerintah, banyak kita yang bilang ayo ikuti prokes, pakai masker, cuci tangan. Apapun yang kita lakukan sekarang kita dibatasi dengan aturan. Kita tidak sekolah, kita tidak boleh mall, kita tidak boleh berkumpul seperti dulu-dulu lagi. Firman Tuhan bilang kita harus mengikuti aturan. Contohnya yang paling gampang adalah kita harus belajar online dari rumah. Ketika belajar online, adakah guru yang mengawasi? Tidak ada yang mengawasi. Adakah orang tua yang bisa mengajar seperti guru kita di sekolah? Tidak bisa juga, karena tidak semua orang tua bisa seperti bapak dan ibu guru di sekolah. Tetapi tugas kita apa? Sebagai anak sekolah, walaupun tidak sekolah di sekolah seperti biasanya, walaupun hanya sekolah online lewat Zoom, cuma kirim-kirim tugas dan tidak ada orang tua lihat, tidak ada ibu guru pantau, tetapi kita harus tetap mengikuti aturan, taat terhadap aturan sebagaimana Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Yang kedua adalah kita harus setia melakukan firman Tuhan. Kenapa kita setia melakukan? Belajar dari Simeon. Simeon ini orang yang menerima janji Allah. Apakah Simeon tahu Tuhan Allah bilang, Simeon nanti kau ketemu Yesus umur sekian ya? Tidak. Alkitab tidak bilang bahwa Simeon akan bertemu bayi Yesus saat dia berumur berapa. Tapi Tuhan Allah bilang bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Yesus. Simeon tidak tahu kapan dia bisa ketemu Yesus. Tapi satu percaya bahwa dia pasti akan ketemu Yesus sebelum dia dipanggil Tuhan, sebelum dia meninggal. Akhirnya dalam penantian itu Simeon setia melakukan firman Tuhan. Kalau adik-adik baca di firman Tuhan dibilang bahwa Simeon adalah orang benar. Siapa itu orang benar? Orang benar itu adalah orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Yuk, pasti adik-adik, kakak Lia, semua kita mau disebut sebagai orang benar. Hanya mari, supaya kita boleh disebut sebagai orang benar, mari setia melakukan firman. Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang kita mau dapat dari firman Tuhan ini? Yang ketiga adalah hidup dekat dengan Tuhan, walaupun keadaan dan kenyataan di sekitar kita tidak membuat kita merasa nyaman atau membuat kita kecewa, membuat kita hilang harapan. Adik, kita belajar dari Hana ini, firman Tuhan bilang bahwa ayatnya yang ke-36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Hana hanya punya suami teman itu selama 7 tahun. Lalu Alkitab bilang dia sampai umur 84 tahun. Kalau kita kurangi 84 kurang 7 tinggal 77. Tinggal 77 tahun. 77 tahun itu karena setia pergi ke bait Allah. Adik-adik, kalau kita bicara soal janda sebagaimana kalian sebutkan di awal tadi, janda itu dia harus hidup mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Alkitab tidak bilang Hana mengeluh dalam kesusahannya, dalam masa tuanya, dalam kesendirian Hana, walaupun disebutkan di Alkitab tapi sebagai janda pasti hidupnya susah. Tetapi Alkitab tidak bilang bahwa Hana mengeluh, tetapi yang Hana buat adalah Hana siang malam ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Setiap hari sampai dia berumur 84 tahun, pekerjaan Hana hanya siang malam ke bait Allah, dia berpuasa, dia berdoa. Setiap hari dilakukan seperti itu. Keadaan sekarang boleh buat kita kecewa, boleh buat kita putus asa. Kenapa? Tidak bisa sekolah ketemu teman-teman, sekolah harus Zoom, harus online, belum tentu juga kita punya pulsa. Mama sama papa boleh sibuk di kantor, mau keluar juga susah ketemu ngumpul sama teman-teman, tidak bisa, mau kemana-mana kita semua takut dengan COVID. Lalu kita belajar seperti walaupun hidupnya sebagai janda, tetapi dia setia, dia bawa dirinya dekat sama Tuhan. Hana tidak mengeluh, tetapi Hana setia datang ke bait Allah, dia setia berdoa dan berpuasa. Adik-adik, kalau masih ingat cerita soal bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, apa yang kita lihat?
Setiap orang yang bersungut-sungut, Tuhan tidak bawa dia masuk ke tanah Kanaan. Tetapi yang tidak bersungut-sungut itulah yang kemudian masuk ke tanah Kanaan. Oleh karenanya, apapun keadaan di sekitar kita yang buat kita kecewa, buat kita marah, mungkin buat kita tidak senang, jangan pernah mengeluh. Stop bersungut-sungut dengan keadaan sekarang ini. Tetapi mari kita isi hari-hari kita dengan selalu bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih sering ngumpul sama orang tua di rumah. Kita lebih banyak waktu di rumah ketemu dengan orang-orang yang kita sayang. Banyak yang juga nonton di rumah mungkin ya walaupun sekolah online. Tapi mari bersyukur untuk apapun yang kita alami. Iya, itu tadi pesan firman Tuhan buat kita. 3 tadi yang kita boleh pelajari. Yang pertama adalah mengikuti aturan. Yang kedua setia melakukan firman Tuhan. Yang ketiga tetap hidup dekat dengan Tuhan. Walaupun keadaan dan kenyataan di sekitar kita tidak membuat kita merasa nyaman, bahagia maupun sukacita. Tetapi pesan firman Tuhan buat kita di minggu pagi hari ini adalah janji Tuhan sebagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Simeon dan Hana yang akhirnya bertemu dengan Yesus. Tuhan yang sama yang kita sembah, yang kita puji setiap hari dalam hidup kita, dia juga setia dengan janjinya. Ada sukacita ketika Simeon dan Hana bertemu dengan Yesus. Oleh karenanya adik-adik di rumah tetap dekat dengan Tuhan. Karena dengan hidup di dalam Tuhan kita senantiasa akan bersukacita. Walaupun keadaan di sekitar kita buat kita kecewa, buat kita sedih, buat kita kurang bahagia. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, ketika kita taat mengikuti aturan, setia melakukan firman Tuhan dan tidak banyak mengeluh, percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera Tuhan berikan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya, mengakhiri firman Tuhan, Kak kalian mengajak adik-adik semua, mari kita nyanyi lagu Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan kita di pagi hari ini. Lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa 3. Kayak mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengarkan tadi. Mampukan kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang menaati aturan, taat dan setia melakukan firman Tuhan dan tidak bersungut-sungut apapun keadaan di sekitar kami. Ajar kami untuk belajar seperti Maria dan Yusuf, belajar dari Hana dan Simeon ketika apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami di sepanjang minggu kerja yang baru, di minggu yang Tuhan sediakan bagi kami. Jaga lindungi semua kami, semua orang tua kami, dan berdoa untuk kota kami, lingkungan di mana kami tinggal, bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan pulihkan semua kami dari bencana yang pandemi yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami garam dan terang, jadikan kami berkat dimanapun Tuhan izinkan kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap kepada Allah Bapa di surga.
Haleluya. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah di ujung ibadah kita. Tapi jangan bersedih karena Minggu depan kita akan balik lagi di YouTube channel Multimedia GKI Kanaan Peruna Sempat. Jangan lupa nonton dan saksikan. Sampai jumpa. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukacita.